Teman-teman, di Indonesia ini belum habis-habisnya dan tidak habis-habisnya masalah polemik-polemik di pemerintahan. Baru kali ini kita dengar, teman-teman, bahwa pensiunan-pensiunan jenderal ataupun veteran-veteran angkatan 45 atau 66 atau pada zamannya Soeharto, mantan-mantan perwira semua itu ada sekitar 300 orang mengatakan atau membuat ultimatum agar daripada wakil presiden, yaitu Mas Gibran, dimajukan segera, artinya dilengsarkan dari wakil kepresidenan. Itulah keinginan dan kemauan para jenderal-jenderal mantan-mantan yang tua-tua itu, yang sudah bau tanah itulah. Jadi mereka itu menginginkan bahwa anaknya Jokowi, ya, anaknya Jokowi itu jangan ada nomor 2 di Republik ini. Jadi begitulah keinginan mereka. Sebenarnya kalau menurut saya, mereka itu nampak sekali ada sakit hati sama Pak Jokowi dulu ya. Kemungkinan mereka ini tidak punya jabatan. Ini sepertinya ini kehausan jabatan ini semua nih. Ini bisa dipastikan mereka-mereka ini karena kehausan jabatan. Kemungkinan 10 tahun Jokowi berkuasa, mereka tidak ada punya jabatan ataupun tidak ada apa-apa di negara ini setelah orang itu pensiun, tidak ada berfungsi begitu loh. Jadi mungkin Jokowi tidak ada memperhatikan orang ini gitu. Jadi nampak sekali daripada mereka ini bukan karena misalnya memperbaiki negeri ini, makanya itu diinginkan segera dilengsarkan Mas Gibran itu. Jadi seandainya mereka bersuara seperti itu, ya, mereka bersatu, walaupun ya sekalipun dibilang mantan jenderal atau jenderal sekalipun yang aktif begitu ya, itu apa memang bisa suka-suka di negara ini yang punya undang-undang begitu jelas ada di situ. Baru dia bilang lagi di situ, saya dengar bahwa mereka akan memberikan usulan ini biar secepatnya MPR itu menggantikan ataupun melengsarkan daripada Gibran. Kalau kita bilang ya, kita ini masih muda loh dibandingkan mereka, ya. Apa mereka ini jenderal-jenderal semua ini? Ini bukan zaman Soeharto. Zaman Soeharto iya MPR bisa memberhentikan dan memilih dan mengangkat daripada presiden dan wakil presiden. Ini murni zaman sekarang ini, demokrasi sekarang ini murni, ini pilihan rakyat. Tak bisa ada yang kotak-katik. Kenapa harus bilang sampaikan ke MPR begitu? Enggak ada haknya MPR di situ. Ini kenapa? Udahlah, bapak-bapak yang terhormat. Kalian sudah selama ini sudah aktif, sudah berpartisipasi sama negara ini, sudahlah, nikmatilah hidup bapak-bapak itu. Kan sudah tua-tua juga. Jadi ngapain lagi mau urus-urusin seperti itu? Artinya jangan diurusin lagi lah hal-hal seperti itu. Jangan mau dikompor-kompori orang yang sakit hati sama pemerintahan dulu. Biarkanlah Pak Prabowo bekerja dulu. Ini kalau begini-begini terus kan Prabowo kan jadi terganggu konsentrasi dia. Terganggu konsentrasi dia untuk membuat suatu program-program itu, karena ada ganjalan-ganjalan dari luar begitu, ada usikan-usikan dari luar, jadi fokus dia itu jadi terpecah begitu. Biarkanlah, jangan diganggu lah Presiden Prabowo ini buat program-programnya ke depan ini. Kita lihat dulu 2-3 tahun ini gimana, atau bila perlu 1 periode lah, kita biarkan dulu Prabowo begitu ya. Ini bagaimana nih bapak-bapak jenderal kok bisa seperti ini nih? Bapak seharusnya harus jadi panutan loh sama yang muda-muda. Bapak-bapak ini kalau betul-betul ya perwira ya, mantan-mantan jenderal lagi ya, seharusnya jadi panutan loh untuk memperbaiki negeri ini. Bukan seperti ini, main lengser-lengserkan aja begitu, menabrak undang-undang ya. Ini menabrak undang-undang namanya ini. Gak ada undang-undang seperti ini. Kalau tidak suka turunkan, nggak suka turunkan, enak aja seperti itu. Jadi bapak-bapak harus, gimana ini ya? Saya rasa kalau dibuat pun misalnya di Indonesia ini ya, lengsarkan atau tidak itu Gibran itu mungkin bisa 70% mengatakan jangan dilengsarkan. Siapa bilang dilengsarkan?
Seandainya dibuat polling seperti itu, paling-paling yang suka itu paling 20-30% saja. Ini bapak kok bisa jadi seperti ini arahnya nih? Kok mengarahkan jadi apa namanya, rakyat Indonesia itu pemuda-pemuda Indonesia ini kok mengarahkan kepada kebodohan begini, bernegara, main lengser-lengser aja. Jadi janganlah Pak, janganlah, tolonglah biarkan dulu, biar rakyat ini juga tenang gitu ya. Jangan kocar, kalau pemerintah kocar-kacir ya rakyat juga bisa nggak makan Pak. Kalau seperti ini terus kegaduhan terjadi, terus kegaduhan. Apa sih fungsinya nih ya, dibuat lagi, diciptakan lagi kegaduhan, dibuat apa lagi nih? Bagaimana menurut teman-teman? Apa ini memang urgent atau perlu sekali ini dibuat ini kegaduhan seperti ini di negeri ini sekarang ini? Ini sekarang Prabowo pun misalnya, karena dia menghargai juga pendapat itu, siapapun yang mengadakan pendapat itu dihargai, tapi jangan dipaksakan begitu, buat ultimatum, buat apa gitu, jangan. Jadi Prabowo memang dia menanggapi, tapi dia bukan secara langsung mengatakan atau dia berbicara secara langsung untuk menanggapi para jenderal ini. Dia diutus salah satu daripada dari istana untuk memberikan klarifikasi ataupun memberikan jawaban-jawaban ataupun tanggapan-tanggapan daripada mantan-mantan jenderal ini. Apa sebenarnya kemauan presiden, apa kemauan daripada tanggapan Prabowo terhadap mereka-mereka ini semua sudah disampaikan melalui salah seorang jenderal juga, mantan jenderal panglima juga dia nih. Dia menyampaikan di forum resmi apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya tanggapan Prabowo. Mari kita dengarkan teman-teman. Udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat presiden itu dibatasi ngomongnya, ya, nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke presiden atau yang dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama,
kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih. Apa itu? Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden ya. Bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden ya. Menegaskan bahwa apa yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI itu di luar kuasa presiden gitu ya Pak ya? Atau menyerahkan kepada legislatif atau... Itu kan usulan ya, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden, kan gitu kan. Nah, presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Itu ya. Apalagi, silakan. Oh ya. Pak, cek. Pak, izin salah satu poin yang lain kan soal penegasan Forum Purnawirawan untuk meminta
reshuffle kabinet yang punya kepentingan dengan Presiden Jokowi. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah akan di-reshuffle juga atau bagaimana? Lalu apakah ada rencana Pak Prabowo untuk memanggil tokoh-tokoh dalam forum Purnawirawan itu? Nah, pertanyaan ketiga Pak, ini kan Pak Jokowi itu kan sedang diutus ya untuk ke Vatikan. Nah, itu sebetulnya untuk diutus ke pemakaman Paus Franciscus di Vatikan. Nah, ini sebenarnya alasannya apa sih Pak? Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi. Apakah itu juga berkaitan dengan isu yang diungkapkan oleh Forum Purnawirawan itu? Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga di luar konteks ya. Pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab bahwa Presiden mendengarkan ya,